Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan perjuangan para honorer tenaga administrasi yang mana ada keluhan selama ini terkait dengan pembatasan kualifikasi akademik dalam arti honorer yang ijazah SD, SMP, SMA itu tidak bisa terakomodir. Itu selama ini. Tetapi informasi terkini terkait dengan perjuangan para honorer kini dimuat di dalam draft revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau telah dimuat di dalam RUASN bahwa honorer lulusan atau ijazah SMA bisa tertolong atau bisa terakomodir menjadi aparatur sipil negara. Nah, Bapak Ibu, simak kabar baiknya di sini Bapak Ibu ya, dan jangan kemana-mana, terus ikuti informasinya, dan jangan lupa tekan tombol subscribe, saran komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Jadi disampaikan bahwa honorer tenaga administrasi akan tertolong jika revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara disahkan. Jadi semoga cepat Bapak Ibu ya pengesahan RUASN. Ini informasi terkini per Sabtu 16 September 2023. JPNN.com Jakarta memuat satu informasi yang merupakan kabar gembira bagi seluruh Bapak Ibu honorer setanah dan terutama para honorer yang berijazah SMA, di mana selama ini benar-benar mengeluhkan supaya terakomodir untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara. Seterusnya, terkait dengan hal ini oleh para forum honorer berjuang supaya para honorer ini jangan sampai ada pembedaan antara yang berijazah rendah dengan berijazah tinggi, antara lain diploma sarjana, SD, SMP, dan SMA. Namun hal tersebut terakomodir dengan adanya revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang mana honorer lulusan SMA itu bisa terakomodir jadi ASN ketika nantinya RUASN sudah disahkan. Jadi desakan agar rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUASN terus disuarakan honorer kali ini datang dari Forum Solidaritas Nasional Wiyata Bakti Indonesia SNWI Provinsi Riau. Informasi mengenai apa yang akan menjadi kabar gembira buat Bapak Ibu honorer. Ketua SNWI Riau Eko Wibowo mengatakan bahwa revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara akan menyelesaikan masalah honorer, bahkan berdampak positif kepada aparatur sipil negara, pegawai negeri sipil, maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini bukan hanya dinantikan para honorer, tetapi juga para pegawai negeri sipil maupun para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini kata Ekowi, sapaan akrabnya kepada jpnn.com pada hari Sabtu 16 September 2023. Pendiri SNWI nasional ini menambahkan, jika revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara disahkan, maka seluruh honorer tenaga administrasi, khususnya lulusan SMA sederajat akan tertolong. Ingat Bapak Ibu ya, ini disampaikan bahwa bila nantinya RUASN itu sudah disahkan, maka seluruh honorer tenaga administrasi, khususnya lulusan SMA
sederajat akan tertolong. Dia mengungkapkan honorer tenaga administrasi, baik yang ada di instansi pemerintah daerah maupun yang ada di sekolah, dalam arti para pegawai tata usaha, laboran, pustakawan, dan seterusnya, yang masih banyak berijazah SMA sederajat. Nah, tentunya Bapak Ibu sebagaimana yang diinformasikan bahwa nanti bila RUASN ini sudah disahkan, maka para honorer yang berijazah SMA itu akan tertolong, berarti dengan sendirinya terakomodir impiannya menjadi aparatur sipil negara sebagaimana yang telah tertuang di dalam draft revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan serata 1, menyulitkan para honorer tenaga administrasi ini karena terganjal dana. Kalau ditanya kenapa bertahun-tahun nggak kuliah lagi, ya uang honornya memang berapa. Mereka butuh membiayai anak sekolah dan kebutuhan harian saja masih nombok. Ini ungkap Ekowi yang juga Wakil Ketua PGRI Riau ini. Itu sebabnya ketika melihat draft final revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang membuka peluang tenaga administrasi lulusan SMA menduduki jabatan fungsional pelaksana disambut sukacita. Jadi ini luar biasa Bapak Ibu ya. Informasi mengenai terakomodirnya honorer lulusan SMA dalam draft revisi Undang-Undang ASN. Saat ini seluruh honorer berharap bahwa revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara segera disahkan supaya ada kejelasan status menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Jadi ketika menjadi P3K ada dana pensiun, jenjang karir seperti pegawai negeri sipil juga jelas. Tenaga administrasi sekolah seperti operator, laboran, pustakawan, penjaga sekolah, petugas kebersihan UKS klinik berharap diangkat P3K. Jadi tidak ada lagi perbedaan antara guru dan tendik di sekolah tuturnya. Dia menegaskan tenaga kependidikan atau tendik merupakan jantungnya di sekolah. Sebab data administrasi sekolah dikerjakan oleh honorer tenaga administrasi sekolah. Nah, ini suatu hal yang wajar kalau seandainya para honorer di sekolah itu juga dihargai, ya, karena memang tidak ada bedanya dengan para honorer lain di instansi pemerintah. Sama mengabdi pada negara. Jadi Ekowi berharap Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas mendengarkan aspirasi honorer agar RUU ASN disahkan bulan ini, maksimal atau paling lama sebelum 28 November 2023. Jangan sampai pengesahan RUU ASN ini diulur-ulur terus, karena usia honorer terus bertambah dan banyak yang hampir pensiun. Kasihanilah kami Pak Menpan RB, apalagi tenaga administrasi hanya tamatan SMA dengan gaji sangat kecil dan kerja full time di sekolah, ucapnya. Dia menambahkan, jangan nasib honorer digantung tanpa tali, dibanjiri harapan, dan ketika sudah di atas pengharapan, tiba-tiba dihempaskan. Jadi inilah satu informasi penting untuk seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan harapan para honorer yang berijazah SMA, baik di instansi pemerintah daerah, pusat, demikian juga dengan di sekolah, karena di sekolah banyak honorer yang lulusan SMA yang bekerja di bidang administrasi seperti pustakawan, laboran, penjaga sekolah, tata usaha, dan hal lain yang sangat membantu terlaksananya pelayanan publik di sekolah. Nah, demikian juga dengan di instansi lain seperti di pemerintahan daerah juga lulusan SMA honorer tenaga teknis itu sangat banyak. Semoga apa yang dikeluhkan,
apa yang diharapkan sesuai dengan informasi ini bisa diakomodir sehingga para lulusan SMA, honorer lulusan SMA ini bisa bersukacita karena perhatian pemerintah sebagaimana yang telah tertuang di dalam revisi Undang-Undang ASN. Semoga RUU ASN ketuk palu di tahun 2023 tahun ini. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.